Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku, Anggi Yuliawati. Nah, hari ini kita bakal ngebahas tentang matriks nih teman-teman. Ada yang tahu nggak sih matriks itu apa? Nah, bener banget. Matriks adalah bilangan-bilangan terbentuk persegi panjang yang diatur dalam baris atau kolom dengan dibatasi dengan kurung. Nah, dengan dibatasi dengan kurung itu contohnya seperti ini nih teman-teman. Dibatasi dengan kurung kanan kiri. Ordo matriks adalah banyaknya elemen kolom atau baris dari suatu matriks. Nah, teman-teman tahu nggak sih kolom itu yang mana dan baris itu yang mana? Kalau teman tahu, komen ya. Nah, jadi baris itu yang ini ke bawah, yang ke bawah ini disebut dengan baris, dan yang ke samping ini disebut dengan kolom. Gitu ya teman-teman. Ingatin aja, kalau yang ke samping itu kolom, dan yang ke bawah itu adalah baris. Oke. Jangan lupa dihafalkan ya teman-teman. Nah, di sini juga ada jenis-jenis matriks nih. Matriks juga ada matriks 0, ada matriks baris, ada matriks kolom, ada matriks persegi, matriks diagonal, matriks segitiga atas, matriks segitiga bawah, dan matriks identitas. Teman-teman, kalau mau tahu pengertian lebih lanjutnya tentang jenis-jenis matriks, teman-teman bisa cari di Google ya. Nah, kita lanjut membuat soal yang pertama. Soal yang pertama adalah kita di sini bakal bikin contoh matriks yang berordo berapa ya teman-teman kira-kiranya. Contoh yang pertama itu kita bakalan bikin matriks yang ordonya 2x2. Nah, gini teman-teman, contoh matriks 2x2. Kenapa 2x2? Karena di sini barisnya ada 2 dan kolomnya ada 2 angka nih teman-teman. Jadi disebutnya ordo 2x2. Lanjut ke transpose matriks. Ada yang tahu nggak sih transpose matriks itu apa? Transpose matriks yaitu menukar baris menjadi kolom. Teman-teman udah ingat kan baris itu yang mana dan kolom itu yang mana? Nah, aku kasih contoh dulu ya. Matriks yang berordo 3x3. Oke, di sini ada 3 contoh nih teman-teman. Yang ini contoh pertama, ini contoh kedua, dan ini contoh yang ketiga. Oke, teman-teman di sini udah pada ingat kan yang mana yang baris, yang mana kolom? Nah, aku ingetin lagi ya, sekali lagi. Yang baris itu yang ke bawah, itu disebut baris, dan kalau yang ke samping itu disebut dengan kolom. Oke, teman-teman harus hafalin itu teman-teman, supaya teman-teman bisa jawab soal yang ada di sini. Nah, kita bakalan nulis dari barisnya dulu ya teman-teman. Di sini barisnya ada berapa nih? Baris kan ke bawah. Kalau kolom itu ke samping. Jadi ordonya adalah 3x2 karena barisnya ada 3 dan kolomnya ada 2 angka. Oke, kita lanjut ya ke bawahnya. Teman-teman bisa kan ngerjain sendiri? Oke, jadi di sini kan barisnya ada 2 dan kolomnya ada 1, 2, 3, ada 3. Jadi ordonya adalah 2x3. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga ya teman-teman. Di sini ada 1, 2, 3 baris pertama dan 1, 2, 3 kolom ketiga. Oke, berarti ordonya adalah 3x3. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke tentang operasi matriks. Operasi matriks itu terbagi menjadi 3 ya teman-teman. Ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Hari ini kita bahas yang penjumlahan dulu ya teman-teman.
Nah, aku kasih contoh soal dulu ya. Nah, di sini ada contoh matriks penjumlahan nih teman-teman. Teman-teman, ada yang tahu nggak cara ngerjainnya gimana? Oke, jadi cara mengerjakannya adalah baris dulu ditambah baris pertama, kita kasih kurung dulu ya teman-teman, jangan lupa. 2 ditambah 0, hasilnya 2. 3 ditambah 1, hasilnya 4. 4 ditambah 3, hasilnya 7. 2 ditambah 1, hasilnya 3. Jadi seginilah teman-teman hasilnya. Jawabannya seperti ini ya teman-teman. Nah, teman-teman, kita lanjut ya ke contoh selanjutnya, yaitu contoh matriks pengurangan. Di sini ada. Oke, kita tinggal langsung jawab aja ya. Cara mengerjakannya sama dengan matriks penjumlahan, yaitu ini dikurang dengan ini dikurang dengan ini dikurang dengan ini, dan ini dikurang dengan ini. Jadi nulis seperti ini teman-teman. Nah, cara menulisnya seperti itu ya teman-teman. Terus kita kasih kurung lagi. 2 dikurangi 1, 1. 1 dikurangi 0, 1. 4 dikurangi 2, 2. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Ordonya 2 dikali 2. Kok bisa sih hasilnya seperti ini? Ya bisa dong, karena 2 diambil 1, 1. 1 diambil 0, 1. 4 dikurangi 2, 2. 5 dikurangi 3, hasilnya 2. Jadi seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke limit fungsi aljabar. Nah, di sini contohnya aku tulisin dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kurang lebih contoh fungsi limit yaitu seperti ini. Aku jelasin dulu ya teman-teman sedikit. Kalau misalkan ada yang kurang atau yang salah, kalian bisa komen ya di bawah. Kita di sini sama-sama belajar ya teman-teman. Oke, di sini limit 4x plus 4 x mendekati 4 per 3x. Limit x mendekati 4, 4 dikali x-nya kita tukar menjadi 4. Kenapa kita tukar menjadi 4? Karena di sini x mendekati 4. X-nya kita ganti 4 ditambah 4 per 3. Di sini kan 3x, kita tukar x-nya itu menjadi 4 karena x mendekati 4. Setiap ada x-nya selalu diganti dengan x mendekati berapa itu yang ditukar ya guys ya. Oke, di sini limit x mendekati 4. 4 dikali 4 sama dengan 16 ditambah 4 hasilnya 20 teman-teman. Terus kalau yang bawahnya per 3 dikali 4 sama dengan 12 teman-teman. Jadi ini kan masih bisa diperkecil nih teman-teman. Kita perkecil yuk. Kalau diperkecil kira-kira gimana ya cara memperkecilnya? Yaitu dengan dibagi berapa ya supaya diperkecil? Kita bagi 2 dulu deh. 20 dibagi 2 itu kan 10. 12 dibagi 2, 6. Kalau 10 per 6 kira-kira masih bisa diperkecil nggak teman-teman? Bisa dong. Kita bagi lagi yuk. 10 dibagi 2 lagi teman-teman. Jadi hasilnya 5. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Jadi 5 per 3. 5 per 3 masih bisa diperkecil lagi nggak teman-teman? Nggak bisa. Oh iya, berarti kalau nggak bisa ya udah tetap aja di sini hasilnya 5 per 3. Jadi kalau misalkan angkanya masih bisa diperkecil nih kira-kiranya teman-teman, nggak apa-apa diperkecil aja dengan dibagi dengan angka yang sama. Misalkan ini kan
atasnya dibagi 2 nih, bawahnya juga harus dibagi 2. Nggak bisa tuh atasnya dibagi 2, bawahnya dibagi 3. Jadi harus sama-sama dibagi dengan angka yang sama. Oke teman-teman, kita lanjut ke turunan aljabar ya. Di sini ada rumus-rumus aljabar nih. Ada rumus yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan di sini ada rumus yang ketujuh. Maaf ya teman-teman, nulisnya agak terpisah. Di sini ada contoh-contohnya nih teman-teman. Kita bahas yuk satu persatu. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya. Di sini ada fx sama dengan 3. F aksen X sama dengan 0. Kok 0? Kenapa 0? Karena di sininya gak ada X-nya teman-teman. Kalau di belakang angka ada X-nya, masih kita bisa kok bisa sih 0? Kenapa 0? Iya teman-teman, kalau misalkan di belakang angka 3-nya nggak ada X-nya, berarti 0 teman-teman. Karena lihat di rumus pertamanya. Rumus pertamanya itu kalau misalkan nggak ada X-nya di belakang angkanya, jadi tetap hasil mau berapapun angkanya tetap 0 teman-teman. Nah, di sini contoh kedua, fx sama dengan x pangkat 2. F aksen x sama dengan 2x pangkat 2 minus 1. Kenapa minus 1? Karena kan nih, jadi cara menghitungnya tuh seperti ini teman-teman. Nah, yang ini ya teman-teman. Kenapa kok ada angka 2 di depan x-nya? Kan yang di atas nggak ada. Nah, jadi cara menghitungnya itu kan ini x pangkat 2. Jadi f aksen x-nya sama dengan 2x 2 min 1 itu. Jadi ini kan ada angka 2 nih di atasnya, di atas x-nya. Jadi kita pindah ruas gitu teman-teman ke depan. Jadi 2x 2 min 1. Kenapa min 1? Karena dikurang 1 ininya pindah ke depan, pindah ruas gitu loh teman-teman. Terus sama dengan 2x. Ini kan kalau misalkan 2x 2 min 1, kalau misalkan 2 dikurangi 1 kan hasilnya 1. 1 itu boleh ditulis 2x pangkat 1 atau boleh ditulis 2x aja teman-teman. Jadi gitu. Nah, oke teman-teman, kali ini kita bakalan ngebahas yang ini nih teman-teman, yang fx sama dengan 5x pangkat 3, f aksen x sama dengan 5 dikali 3, x 3 min 1 sama dengan 15x pangkat 2. Kok kayak gitu sih? Gimana cara mengerjakannya? Ini kan 5x pangkat 3 itu jadi f aksen x-nya sama dengan 5, 5-nya turun, dikali 3. Dikali 3 tuh dari mana sih? Dari ini teman-teman, dari pangkat 3-nya. Pangkat 3-nya maju nih ke depan, dipindahin ke bawah nih. Bis itu x-nya tetap kita tulis, yang pangkat 3-nya tetap kita tulis, tapi dikurang 1. Kenapa dikurang 1? Karena kan udah diambil 1 nih, 3-nya buat kesini nih, dikali sama 5. Jadi 5 kali 3 sama dengan 15. X-nya tetap kita tulis, 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi gitu teman-teman. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya teman-teman kalau kurang jelas.